Negara bagian barat Maharashtra dan Goa, serta Karnataka dan Telangana di bagian selatan adalah wilayah yang paling terkena dampak banjir di lahan pertanian seluas ribuan hektar. Pemerintah setempat segera mengevakuasi lebih dari 230.000 orang ke tempat yang lebih aman. Menurut pemerintah Maharashtra, sebanyak 149 orang tewas dalam tanah longsor dan kecelakaan karena musim hujan, serta 64 orang lainnya masih belum bisa ditemukan. Tim penyelamat India menggali lumpur tebal dan puing-puing untuk menemukan lebih dari 60 orang yang terperangkap dalam tanah longsor. Hingga saat ini, cuaca ekstrim yang melanda India telah merenggut lebih dari 160 nyawa dalam kurun waktu 4 hari. Pemerintah kota setempat mengatakan pihaknya berusaha keras untuk menyelamatkan orang-orang yang terperangkap di bawah puing-puing tanah longsor di Raigat dan Satara, tetapi kemungkinan mereka masih hidup sangat kecil. Mereka terjebak di bawah lumpur selama lebih dari 3 hari. Tim penyelamat tidak dapat mencapai desa-desa yang juga terkena dampak dari cuaca buruk ini, karena akses jalan terputus oleh sungai yang meluap dan tanah longsor yang menutup jalan. Di Karnataka dan Telangana, lebih dari 12 orang tewas karena banjir. Sedangkan di Goa, yang merupakan tempat wisata populer di pantai barat, mengalami kerusakan pada ratusan rumah. Setelah hujan reda, tim penyelamat akan kembali melakukan evakuasi di pantai barat. Pekan ini, pantai barat akan terus diguyur hujan, namun intensitasnya jauh lebih rendah dibanding pekan lalu. Demikian kata seorang ilmuwan senior di Departemen Meteorologi India yang berbasis di Pune. Setelah Eropa dan Cina, kini India diterjang banjir dan longsor. Sedikitnya 36 orang meninggal di wilayah Maharashtra, India Barat. Dilaporkan hujan deras yang turun menyebabkan rumah di distrik Raigat hanyut terbawa banjir. Maharashtra mengalami musim hujan terparah selama 40 tahun terakhir. Para pakar menyebut kondisi ini disebabkan perubahan iklim. Ramalan cuaca menyebut hujan masih akan terus turun hingga beberapa hari ke depan. Lebih dari 30 orang meninggal di Mumbai akibat tanah longsor. Pasukan Angkatan Laut India dan Pasukan Manajemen Bencana Alam Nasional membantu para warga yang terjebak banjir di Raigat. Upaya evakuasi terhalang kondisi cuaca yang berkabut juga curah hujan yang tinggi. Layanan kereta api telah dihentikan di wilayah dataran rendah akibat banjir. Maharashtra terkenal sebagai wilayah tujuan migrasi ribuan penduduk India setiap tahunnya. Berbondong-bondong mereka mencari pekerjaan. Dampaknya, pembangunan hunian di tempat ini berkembang pesat, namun dengan kualitas yang buruk dan seringkali tidak diatur. Banyak warga tinggal di gedung yang tidak layak. Hujan deras di wilayah ini bukan hal yang umum terjadi, namun frekuensinya semakin sering muncul di beberapa tahun terakhir ini. Banjir pun dialami di musim hujan setiap tahunnya dengan intensitas yang semakin berat. Petir telah menewaskan sedikitnya 38 orang di India selama akhir pekan lalu. Associated Press melaporkan peristiwa petir dahsyat semacam ini menjadi semakin umum selama beberapa dekade terakhir dampak dari perubahan iklim. Seorang perwira polisi senior mengatakan 11 dari mereka yang tewas adalah orang-orang yang bersuah foto selama badai petir di dekat menara pengawas di Benteng Amber, sebuah benteng bersejarah yang terkenal di negara bagian barat Rajasthan. Dikutip dari laman Eiffel Science, sedikitnya 9 orang lagi tewas dan hampir 20 lainnya terluka dalam sembaran petir terpisah di negara bagian Rajasthan. Selanjutnya 18 orang tewas tersambar petir pada hari Minggu di negara bagian Uttar Pradesh. Musim monsun, musim panas di India berlangsung dari Juni hingga September setiap tahunnya. Ditandai dengan curah hujan dan kelembapan yang tinggi. Ketika tingkat kelembapan meningkat dan suhu permukaan tanah tinggi, maka menciptakan kondisi ideal untuk awan guntur, seperti awan cumulonimbus.
Petir selalu menjadi ciri musim hujan, tetapi tampaknya fenomena ini baru-baru ini menjadi lebih sering, lebih intens, dan lebih mematikan. Menurut statistik dari Otoritas Manajemen Bencana Nasional India yang dikutip oleh Hindustan Times, sambaran petir telah menewaskan hampir 2.000 orang setiap tahun di India sejak tahun 2004. Angka itu hampir 2 kali lipat jumlah kematian tahunan yang tercatat pada akhir tahun 60-an. Semakin jelas bahwa peningkatan aktivitas petir ini terkait erat dengan krisis iklim dunia. Perubahan iklim tidak hanya menghasilkan suhu yang lebih tinggi, tetapi panas juga membantu lebih banyak air menguap dari lautan dan danau yang berakhir di atmosfer bumi. Suasana yang lebih hangat juga dapat menahan lebih banyak kelembapan yang selanjutnya mengarah ke lebih banyak kelembapan. Secara keseluruhan, ini adalah resep ideal untuk lebih banyak kilat dan badai petir. Baik suhu permukaan dan tingkat kelembapan telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Urbanisasi yang menyebabkan hilangnya tutupan pohon juga berkontribusi terhadap kenaikan suhu permukaan. Demikian kata S. D. Pawar, Direktur Proyek di Thunderstorm Dynamic Institute Meteorologi Tropis India. Pawar menyatakan suhu permukaan dan urbanisasi telah berkontribusi pada peningkatan insiden petir. Peningkatan kematian akibat petir bisa jadi karena lebih banyak orang berada di luar ruangan dan kemungkinan terpapar petir dalam beberapa tahun terakhir.